Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari bedah tajwid juz amma, dan kali ini insyaallah kita akan memasuki surat Al-Falaq. Ya, di video sebelumnya kita sudah selesai membahas surat An-Nas ayat per ayat. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Ya, link playlistnya sudah kami letakkan di kolom deskripsi. Sekarang insyaallah kita masuk ke surat Al-Falaq. Dan di video kali ini insyaallah kita akan bahas surat Al-Falaq ayat yang pertama. Baik, saya akan bacakan teman-teman. Ya, surat Al-Falaq ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, kita bahas dari huruf yang pertama, yaitu huruf qaf. Huruf qaf adalah huruf yang dikeluarkan dari pangkal lidah. Ya, dari pangkal lidah. Di mana tuh pangkal lidah? Pangkal lidah itu bagian lidah yang paling dalam dan terlihat saat kita membuka mulut. Ya, jadi kalau kita buka mulut lebar seperti ini, kita lihat bagian yang paling dalam. Nah, itulah disebut dengan pangkal lidah. Dia hampir ke tenggorokan ya. Ya, bahkan dia bersebelahan dengan tenggorokan. Nah, kalau misalnya teman-teman membuka mulut ya lebar, kalau manusia normal itu biasanya ada anak lidah yang bergantung di atas seperti ini. Nah, di bagian bawah anak lidah itulah disebut dengan pangkal lidah. Ya. Ini kalau diilustrasikan seperti ini teman-teman. Ini ujung lidah, ini pangkal lidah di sini. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini pangkal lidah di sini. Pangkal lidah dipertemukan dengan langit-langit yang lunak. Langit-langit di atasnya yang lunak. Ya, langit-langit ini ada dua bagian. Ya, langit-langit atas ada dua bagian, ada yang keras dan ada yang lunak. Kalau kita meraba langit-langit kita dengan jari, itu terasa keras teman-teman. Nah, tapi kalau kita masuk lagi ke dalam, nanti kita akan jumpai bagian langit-langit yang lembut, yang daging saja, tidak ada tulang di sana. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-hanakul lahmi. Ya, bagian langit-langit yang berupa daging yang lembut. Nah, pangkal lidahnya ditempel ke sana, teman-teman. Qa, qi, qu. Ya, enggak sampai qa, qi, qu. Nah, enggak sampai begitu, tapi qa, qi, qu. Biasa saja. Ya. Nah, huruf qaf ini berharokat dhammah. Ya, sebagaimana kita ketahui, harokat dhammah ini adalah harokat yang cara melafalkannya dengan memajukan bibir. Nah, maka agar harokat dhammah ini menjadi sempurna dan qafnya juga dapat, ya teman-teman boleh melakukan persiapan terlebih dahulu. Maju dulu bibirnya, qul. Nah, baru nanti dimundurkan saat mengucapkan huruf lam. Qul, seperti itu. Ya, kalau mau dari belakang, qul juga boleh. Ya, dari belakang posisi mulutnya normal. Qul, nah, boleh. Mau dari depan, qul tinggal mundur, itu juga tidak masalah. Dua-duanya sahih. Ya, selama tidak ada suara liar seperti qul. Nah, itu nggak boleh.
Nah, pertanyaannya, apakah memang harus dimundurkan bibirnya? Ya, apakah tidak boleh kita katakan kul? Ya, jawabnya tidak boleh. Ya, kalau bibirnya maju saat kita mengucapkan huruf lam, kul, maka ini akan berpotensi huruf lamnya nanti dibaca dengan tebal, teman-teman. Nah, ini nggak boleh. Huruf lam memang bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, tapi dalam kasus ini huruf lam wajib dibaca tipis, tidak boleh dibaca tebal. Nah, untuk menyempurnakan ketipisannya, maka posisi bibir itu tidak boleh ada di depan. Kul, nah ini menebal. Kul, nah ini menipis. Ya, jadi ditarik teman-teman ya. Kul, kul. Nah, sekarang kita masuk ke huruf lam. Huruf lam ini adalah huruf yang keluar dari sisi lidah bagian depan. Ya, dari sisi lidah bagian depan. Dari sini teman-teman. Ini lidah, ini sisinya, ini pinggir lidah atau sisi atau tepi lidah. Ya, tepi lidah ini terbagi dua, ada tepi belakang di sini, ya, sini ya, tenggorokan, geraham, ya, dekat gigi geraham. Nah, kemudian ada bagian depan. Nah, lam ini adalah huruf yang keluar dari sisi lidah atau tepi lidah bagian depan. Dari sini sampai ke depan sini, ini yang diistilahkan oleh para ulama ahli tajwid dengan istilah muntahal hafah, ya, penghabisan tepi. Ya, dari sini sampai ke penghabisan tepi di sini. Nah, kemudian tepi yang satunya lagi, kalau mau sempurna, tepi satu lagi disertakan juga. Kul, kul. Jadi bukan kepala lidahnya saja, ujungnya. Kul, kul, bukan tapi posisi lidah atau bagian lidah yang disertakan itu lebih banyak daripada saat kita mengucapkan huruf L dalam bahasa Indonesia, misalnya pulang. Nah, itu kan cuma ini aja yang disertakan. Nah, jadi kita usahakan sertakan juga bagian pinggirnya, ya, bagian depannya, kanan dan kiri. Ya. Kul, ditempelkan kemana? Ditempelkan ke muqaddamul hanak. Muqaddamul hanak itu adalah langit-langit bagian depan. Ya, langit-langit bagian depan. Kul. Nah, seperti itu ya. Berikutnya huruf hamzah. Setelahnya ada huruf hamzah. Hamzah ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah atau lebih tepatnya dari pita suara, dan ini rata-rata orang Indonesia ini udah bisa mengucapkannya, sama seperti kita mengucapkan huruf A dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi mudah, ini nggak perlu kita bahas terlalu panjang ya. Sama persis saat kita mengucapkan huruf A dalam bahasa Indonesia. Ya, keluar dari tenggorokan bagian bawah atau dari pita suara. Berikutnya ain. Nah, huruf ain adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah atau lebih tepatnya dari katup epiglotis. Ya, ditempelkan, ya, bukan ditekan kuat ya, ditempelkan saja dengan tenggorokan dinding dalam tenggorokan bagian tengah di sini. Au, au, au. Jadi ada katup di bawah sini, di tengah tenggorokan ini ada katup, namanya katup epiglotis. Nah, katupnya ini didorong ke belakang teman-teman. Nah, didorong sampai menempel ke dinding dalam tenggorokan. Au, au, dinding belakang. Ya, dinding belakang tenggorokan. Jadi kalau diumpamakan ini tenggorokan, ini dinding dalam bagian, nah, ini bagian depannya, ini bagian belakangnya di sini. Nah, jadi katupnya itu ditempelkan, ya, didorong ke belakang, ditempelkan. Au, habis itu dijauhkan. Au, kul, au, au. Nah, hati-hati, banyak yang membaca ayat ini huruf ainnya itu diganti pakai huruf hamzah. Kul a'udzu. Nah, ini jelas kesalahan fatal, ya, karena mengganti huruf, ya, dari huruf ain diubah menjadi huruf hamzah.
Ada juga yang membacanya dengan cara mentasydidkan huruf ain. Qul a'udzu ditasydid huruf ainnya. Ini juga nggak boleh, kan nggak ada tasydid di huruf ain. Jadi dia langsung saja a'u 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 a'u, bukan a'u itu tasydid. Ya, hati-hati. Kemudian ada juga yang mengeluarkan huruf ain ini dengan cara menyertakan hidung. A'u a'u. Ini nggak boleh. Tidak ada kaitan ain dengan hidung. Ya, huruf yang berkaitan dengan hidung itu hanya huruf mim dan huruf nun. Selebihnya tidak ada. Selain dua ini tidak ada huruf berkaitan dengan hidung. Qul a'u, bukan qul a'u. Ya. Ini perlu dilatih ya teman-teman ya. Jangan sampai kita melibatkan pangkal hidung atau rongga hidung saat kita mengucapkan huruf ain. Nah, berikutnya kita masuk ke huruf selanjutnya yaitu huruf wawu. Huruf wawu di sini adalah wawu madiyah. Ya, di mana wawu madiyah ini adalah wawu yang berfungsi untuk memanjangkan harokat dhammah sebelumnya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa harokat dhammah ini adalah harokat dengan vokal u, maka wawu yang ada di sini juga vokalnya u, ya, bukan w. Wawu ini kan w ya, w. Nah, kalau w itu wawu yang ghairu madiyah, yang ini misalnya. Wa min syarri, atau yang ini wa min syarri, wa. Nah, ini vokalnya w gitu ya, wa min syarri. Kalau yang ini madiyah, vokalnya u ya, a'u memanjangkan dhammah sebelumnya, bukan bukan w, bukan, tapi u-nya panjang. Qul a'u. Nah, jadi u sebelumnya dipanjang oleh wawu yang ini. Ya, berarti beda dong wawu yang ini dengan wawu yang di sana. Beda. Ya, wawu kata para ulama ada dua jenis. Ada wawu yang madiyah, ada wawu ghairu madiyah. Yang ini wawu madiyah. Adapun yang di sana, yang di awal ayat ketiga, ini wawu ghairu madiyah. Ya, makhrajnya juga berbeda. Ya. Makhrajnya juga berbeda, tidak sama makhrajnya. Kalau yang ini wawu madiyah ada di al-jauf, ada di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Adapun wawu yang ini adalah huruf yang dikeluarkan dari dua bibir. Ya, tapi huruf wawu yang ada di sini meskipun dia keluar dari rongga mulut, tapi harus melibatkan bibir juga, maju bibirnya. Ya, tapi bukan untuk dijadikan tumpuan. Ya, majunya bibir di sini bukan dijadikan tumpuan makhraj. Tumpuan makhrajnya tetap di al-jauf. Majunya bibir di sini adalah tujuannya untuk menyempurnakan harokat dhammah. A'u. Kalau nggak maju a'udzu. Nah, ini nggak sempurna harokat dhammahnya. Nah, itu bedanya ya teman-teman ya antara wawu madiyah dengan ghairu madiyah. Berikutnya huruf dzal. Keluar dari ujung lidah, digesekkan dengan ujung-ujung gigi seri atas. Zu. Ya. Bukan sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang huruf dal ini ujung lidahnya digigit. Du. Nah, ini salah. Atau ditempel saja. Du. Ini juga kurang tepat. Yang benar dia digesek. A'udzu. Zu. Nah, pertanyaan, apakah saat kita mengucapkan huruf dzal di sini mesti kita memundurkan bibir atau tidak? Apakah a'udzu dengan cara memundurkan bibir ataukah kita tetap bibirnya di depan? A'udzu. Nah, sebenarnya di sini ada khilaf ya di kalangan para ulama, ahli tajwid kontemporer ya. Sebagian ada yang mengatakan mesti ada irja, dimundurkan, a'udzu. Sebagian yang lain mengatakan tidak perlu dimundurkan, a'udzu. Sebenarnya dua
dua cara ini, mau yang mundur ataupun yang dimajukan saja, dua-duanya sebenarnya punya potensi kesalahan. Kalau kita tidak melakukan kesalahan ini, menurut saya pribadi, wallahu alam, silahkan kita mau maju saja atau kita mau mundur saja, dimundurkan juga nggak masalah. Ya, insya Allah, karena dua-duanya juga diajarkan oleh para ulama. Ya, sebagian ulama memang ada yang mengatakan mesti mundur. Kenapa mundur? Karena kalau maju terus ini rawan tebal. A'udzu. Nah, kalau zal ditebal nanti berubah jadi huruf dha, huruf tha yang ada titiknya. A'udzu. Nah, ini kalau dibaca tebal. Makanya dimundurkan untuk menghindari potensi tebal ini. A'udzu, a'udzu, a'udzu. Nah, tapi sebagian orang ada yang memundurkannya seperti yang tadi saya contohkan. A'udzu. Nah, ini juga kurang tepat. Ya, maksud hati ingin menghindari tebal malah muncul a'udzu. Nah, ini jadi masuk ke kesalahan yang berikutnya. Ya. Nah, klaim yang mengatakan kalau tidak mundur ini berpotensi tebal, ini dibantah ya oleh ulama yang mengatakan tidak perlu mundur. Ya, kata mereka tebal tipisnya suatu huruf ini tergantung dari bagian pangkal lidah naik atau tidak. Kalau tidak naik, a'udzu, zu, ini meskipun tidak dimundurkan, itu akan terjaga ketipisannya. Kecuali kalau lidah belakangnya naik, a'udzu, ya, maka ini menjadi tebal. Dan ini juga sebenarnya tidak boleh. Ya, sepakat ulama yang mengatakan wajib mundur ataupun tidak wajib mundur, ya, ini sepakat nggak boleh menebalkan huruf zal yang ada di sini. Ya, jadi intinya kalau misalnya kita ya bisa menjaga agar tidak muncul suara liar, a'udzu. Nah, ada suara seperti itu, maka itu nggak boleh. Kalau kita bisa menjaga ya supaya tidak muncul suara itu, a'udzubillah, mundur sedikit, silahkan. Kalau misalnya kita bisa menjaga ketipisan ya huruf zal saat kita tidak memundurkan, a'udzu, tidak a'udzu, ya, tidak ditebalkan, ya, tapi kita bisa menjaga ketipisannya agar tidak berubah menjadi tebal, ini juga wallahu alam, silahkan. Ya, tidak masalah. Di sini ada khilaf mu'tabar insyaallah ya. Tergantung gurunya, kita berguru ke siapa nih. Ya. Nah, sebagai seorang murid, ya, kita saat belajar ke guru, ya, pesan saya utamakan adab ya. Kalau kita bertemu dengan guru yang menganjurkan kita untuk mundur, ikuti aja apa kata guru. Ya, kalau kita bertemu dengan guru yang melarang untuk mundur, maju saja, ikuti saja. Ya, masalah kita nanti saat baca sendiri itu ikut guru yang mana itu ya terserah kita ya, tapi jangan kita menyelisihi guru kita saat kita bertalaki di hadapan beliau. Ini termasuk adab dalam belajar. Baik, berikutnya kita masuk ke huruf ba. Ya, huruf ba ini adalah huruf yang keluar dari dua bibir ya, yang dipertemukan. Ba, bi, bu. Nah, sama seperti huruf B di dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi hati-hati. Sebagian, mohon maaf, suku di daerah kami itu ya, orang yang berasal dari suku tertentu di daerah kami, sering kami dapati ada yang membaca seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi tidak perlu dikasih hams bi, ba, bi, bu, atau didorong dari dada ba, bi, bu. Nah, itu juga nggak boleh. Ba, bi, bu, biasa saja. Bi robbi, bukan bi robbi. Ya, hati-hati. Nah, ini perlu dilatih ya teman-teman ya. Oke, berikutnya saat kita mengucapkan huruf ba ini harus sempurna. Ya, harokat kasrohnya bi, yaitu dengan cara menurunkan rahang, bi, kemudian
mengangkat sedikit lidah bagian tengah. Bi. Nah, jangan birabbil falaq. Enggak birabbil falaq, tapi birabbil falaq. Ya. Nah, berikutnya huruf ra. Ra di sini dibaca tebal, wajib. Ya, tidak boleh ya birabbil falaq. Ra ini tipis. Ra ini tebal. Ya. Jadi ra di sini para ulama menyebutnya dengan istilah ra mufakhamah, ra yang ditebalkan, yang diiringi dengan tafkhim. Ya, harus dibaca tebal, ra, bukan ra. Ya, apalagi dibaca ra. Kadang ada yang membaca ra birabbil. Nah, ini nggak boleh ya. Huruf ra di fathah ya dibacanya ra, jangan ra. Oke, berikutnya huruf ba yang ada di sini sama seperti huruf ba yang ada sebelumnya. Jadi pelafalannya harus sama. Nah, terkadang sebagian kita tuh ada yang membedakan, teman-teman. Ya. Ada yang membedakan padahal hurufnya sama. Kalau huruf sama berarti kan pelafalannya harus sama, ya. Membedakannya seperti apa? Huruf ba pertama seringkali dibaca tipis dan itu betul. Memang harus dibaca tipis. Huruf ba yang kedua di sini dibaca tebal. Ya. Qul a'udzu rob. Nah, ini tebal. Rabbil. Nah, jadi tipis. Nah, cara agar dia tidak menebal adalah dengan cara menarik sedikit saja ya bibirnya. Rabbi. Nah, penyebab tebal itu kan karena nggak ditarik. Robbi. Nah, itu nggak boleh. Ya, huruf ba tidak ada yang tebal di Al-Qur'an. Semua huruf ba tipis. Ya, kasrohnya sama bi, jangan bel. Jangan bel falak, tapi bil falaqo. Nah, kemudian di sini ada hamzah wasal. Hamzah wasal ini adalah huruf yang ketika berada di tengah kalimat maka dia tidak dibaca. Huruf lam yang ada di sini sama seperti huruf lam yang ada di sana. Yang ada di qul ya, di bagian awal dari ayat ini sama. Huruf lam yang ada di sini. Nah, jangan dibedakan. Kadang-kadang ada yang membedakan, teman-teman. Ya, huruf lam yang pertama ini bagus, qul, tidak ada qalqalahnya dan itu betul. Giliran kita mengucapkan huruf lam yang ada di sini malah berqalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Bil. Nah, ini ada qalqalah, nggak boleh. Ya, kok beda lam sebelumnya sama lam yang ada di sini padahal sama-sama sukun kan? Qul a. Nah, ini udah nggak ada qalqalahnya. Qul a. Giliran di sana birabbil falaq. Nah, ini namanya zolim gitu ya, nggak adil kita antara satu lam dengan lam yang lain, harus diperlakukan sama. Kalau sebelumnya tidak pakai qalqalah ya di sini jangan pakai qalqalah gitu ya. Kalau sebelumnya pakai qalqalah bagaimana? Di sini pakai qalqalah juga ya, nggak boleh ya, karena huruf lam nggak punya sifat qalqalah. Ya, jadi kalau sebelumnya pakai qalqalah ya berarti sebelumnya salah. Ya, jadi harus dibetulkan lam tidak punya qalqalah. Ya. Rabbil fa. Nah, caranya bagaimana supaya tidak muncul qalqalah? Caranya adalah pertama, lam dia punya sifat yang namanya bainiyah, artinya suaranya itu dialirkan, teman-teman. Rabbil fa, alirkan suaranya. Di salah satu penyebab qalqalah muncul di huruf lam itu karena suara huruf lamnya ini tidak dialirkan. Rabbil malah dipantulkan. Ya. Penyebab pantulan ini muncul apa? Langsung dilepas dari makhrajnya. Rabbil harusnya biarkan dulu dia menempel. Rabbil bil falaq. Ya. Ini dilatih, teman-teman ya. Berikutnya huruf fa. Huruf fa ini adalah huruf yang keluar dari ujung-ujung gigi seri bertemu dengan perut bibir bawah. Ujung gigi seri. Ini yang di atas, teman-teman ya. Yang ini yang atas bertemu dengan perut bibir bawah. Fa, perut bibir itu yang ini. Nah, ini kalau ditarik bibirnya ke bawah, ini kelihatan perutnya di sini. Nah, ujung lidah itu ditempelkan ke situ. Fa, fi, fu. Nah, kemudian didorong dengan angin yang kuat karena huruf fa memiliki sifat hams dan juga punya sifat rakhawah. Fa, fi, fu. Nah, sebagian
dari saudara-saudara kita, ya sebagian suku tertentu, ini mohon maaf bukan ingin menyinggung suku apapun, tapi memang kebanyakan dari teman-teman saudara-saudara kita yang berasal dari suku tertentu ada yang baca pakai huruf P. P dalam bahasa Indonesia Robbil Falaq, pakai huruf P. Ya, ini nggak boleh. Fa, fi, fu, falaqo, bukan palaqo. Ya, bukan pakai huruf P, tapi pakai huruf fa, fa, fi, fu. Ya, ini dilatih teman-teman ya. Terkadang gini, sepotong gini kita bisa fa, fi, fu, tapi ketika kita suruh baca dari awal, kita disuruh baca nih dari awal, nanti berubah lagi. Qul a'udzu birabbil falaq, pakai huruf P lagi. Nah, tapi kalau misalnya coba bisa nggak fa fi fu? Bisa. Fa fi fu, af if uf. Nah, coba baca dari awal. Qul a'udzu birabbil falaq, pakai P lagi. Nah, ini sering kali terjadi seperti itu. Ya, kita bisa saat dipisah fa fi fu, tapi belum tentu kita bisa saat kita merangkainya dalam kalimat ayat seperti ini. Nah, maka ini perlu latihan ya. Perlu latihan, harus konsisten. Ya, saat kita membaca huruf fa ini dalam keadaan terpisah harus sama suaranya dengan saat kita membaca huruf fa saat ia digabung dengan huruf yang lain. Ya, baik, huruf fa di sini harokatnya fathah dan dibaca tipis. Fa, jangan fa. Jangan falaq, tapi fa la. Nah, huruf lamnya juga tipis, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf lam. Lam tadi udah kita sebutkan makhrajnya ada di sisi lidah bagian depan, ya, dibaca tipis. La, jangan lo. Jangan lo, tapi la. Fa la. Fa la, dua-duanya tipis. Fa-nya tipis, lamnya tipis, bukan fala. Ya, sering tuh banyak yang membaca fa di sini ditebalkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, ini tebal semua ini harusnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Fa la, fa la. Caranya teman-teman bisa tarik sedikit mulutnya ke samping, mirip seperti senyum. Fa la. Ya, tapi jangan berlebihan. Ya, falaq. Nah, ini nanti berlebihan malah jadi miring ya. Oke, berikutnya masuk ke huruf qaf. Tadi udah kita sebutkan huruf qaf yang ada sebelumnya di huruf pertama, dia keluar dari pangkal lidah. Ya, dia keluar dari mana? Dari pangkal lidah, bertemu dengan langit-langit di atasnya. Aqo, qa, qi, u, aqo. Falaqo. Nah, hati-hati teman-teman saat kita mengucapkan huruf qaf yang sukun. Ini kan kasrohnya nanti dibuang saat kita waqaf ya. Saat waqaf, harokat apapun dibuang. Ya, falaqo, tidak dibaca falaki, tidak, falaqo. Ya, menjadi sukun. Ini disebut dengan sukun arid. Ya, namanya sukun arid, sukun yang muncul karena adanya waqaf. Ya, asalnya bukan sukun, asalnya kasroh. Nah, huruf qaf saat dalam keadaan bersukun maka qalqalahnya akan nampak jelas. Ya. Nah, hati-hati saat kita mengucapkan huruf qaf yang qalqalah. Ya, huruf qafnya terkadang udah bener nih makhrajnya, qalqalahnya ini yang kurang tepat. Ya, hati-hati. Yang pertama ada beberapa catatan di sini. Hati-hati, qalqalah itu tidak dibuat-buat, teman-teman. Dia keluar pantulan yang keluar secara natural. Falaqo, bukan falaqe. Falaqo. Nah, itu dibuat falaqo. Jadi otomatis dia keluarnya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, qalqalah itu mengikuti tebal, pantulan itu mengikuti tebal tipisnya huruf. Nah, karena huruf qaf ini adalah huruf tebal yang memiliki sifat isti'la, maka pantulannya pun harus tebal. Falaqu, bukan falaq, jangan ditipis, tapi ditebalkan. Yang ketiga, saat kita memantulkan huruf qaf ini, jangan sampai kita memunculkan huruf hamzah. Falaqo, falaqo, ya, falaqo. Falaqo ini ada falaqu. Nah, falaqu tidak ada hamzah. Falaqu. Bukan falaqo. Falaqu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat. Ya, hati-hati, terkadang ada tamtid di sini. Ya, bukan sering kami dapati seorang yang membaca pakai tamtid. La-nya di ayun masuk ke huruf qaf. Jadi seperti agak memanjang. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, falaq.
laq di ayun, nggak boleh. Laq langsung masuk dari lam ke huruf qaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, falaq. Ini bukan falaq. Nah, jangan dikasih hamzah, falaq. Jadi dipantulkan biasa saja tanpa menutup pita suara. Ini kalau ditutup falaq. Nah, ini ditutup pita suaranya, muncul hamzah. Ya, hati-hati di sini. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kali ini. Ya, terkait surat Al-Falaq. Ya, saya baca dulu ya teman-teman ya 3 kali. Silakan teman-teman simak. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.